Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai invertebrata, mulai dari klasifikasinya, ciri anatominya, dan juga ciri morfologinya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mutiara Mawati Khalifah, NIM A5102102109. Saya bertugas sebagai pembuka dan penutup video ini dan sekaligus sebagai editor video ini. Saya Fadila Fitrawati Farihah, NIM A5102102115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi invertebrata. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NIM A5102102116. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ciri-ciri morfologi invertebrata. Perkenalkan, nama saya Isania Latifah, NIM A5102102117 dari Prodi PGSD kelas 1D. Baik, saya Camelia Aldevela, NIM A5102102118 akan menjelaskan tentang pengertian invertebrata dan juga klasifikasinya. Pengertian dari invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau kolom vertebral. Nah, istilah invertebrata sendiri merupakan bentuk awal vertebra yang berasal dari kata Latin. Vertebra pada umumnya berarti sendi, yaitu memiliki arti khusus sendi tulang belakang dari vertebrata. Kata ini ditambah dengan awalan in berarti tidak atau tanpa yang mengandung arti mereka yang bukan vertebrata. Kemudian beberapa klasifikasi dari invertebrata, yaitu yang pertama ada Porifera. Porifera, hewan multiseluler yang mempunyai tubuh berpori dengan jaringan yang belum terbentuk serta mempunyai rangka serta saluran air. Porifera bersifat heterotrof atau memperoleh makanan di dalam air dengan cara masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori. Ia hidup di dalam laut dan biasanya melekat di dalam bebatuan, bereproduksi secara aseksual dengan cara pembentukan tunas gemul atau tunas internal, serta regenerasi, reproduksi secara seksual dengan cara pembentukan gamet. Porifera dibedakan jadi 3 kelas penyusun rangkanya, yakni ada Hexactinellida, Demospongiae, dan Calcarea. Kemudian yang kedua ada Coelenterata, yakni hewan multiseluler diploblastik di mana tubuhnya telah terbentuk dengan banyak jaringan berbentuk polip atau medusa dengan tentakel yang dapat menyengat. Coelenterata ini mempunyai rongga pencernaan atau sistem saraf. Coelenterata bersifat heterotrof, yaitu dengan menggunakan tentakel untuk berburu mangsa. Untuk reproduksi bisa reproduksi aseksual dengan cara membentuk tunas oleh polip, kemudian bisa dengan reproduksi seksual dengan cara pembentukan gamet oleh medusa ataupun polip. Berdasarkan bentuk dominan dalam siklus hidup terbagi atas 3 kelas, yakni ada Hydrozoa, Scyphozoa, dan juga ada Anthozoa. Yang ketiga ada Platelmintes, hewan triboblastik acelomata yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral, berbentuk pipi, mempunyai sistem saraf, sistem pencernaan dengan 1 lubang dan tidak mempunyai sistem sirkulasi dan ekskresi. Hidupnya itu bebas di lautan, air tawar, tempat lembab, atau juga hidup menjadi parasit pada hewan serta manusia. Bersifat hermafrodit, reproduksi seksual dengan cara sendiri atau silang karena dia bersifat hermafrodit, dan reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi yang diikuti dengan regenerasi. Klasifikasinya itu dibedakan atas 3 kelas, yaitu ada Turbellaria, ada Trematoda, dan ada Cestoda. Itu tadi penjelasan klasifikasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah untuk klasifikasi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada Nelmathelmintes.
Nah, hewan ini itu juga termasuk Triploblastic pseudocelomata yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral menyerupai bulat panjang dengan dilapisi kutikula. Serta dia juga mempunyai sistem pencernaan yang sudah lengkap, sistem sirkulasi oleh cairan pseudocelom, tetapi tidak mempunyai sistem respirasi dan juga ekskresi. Nah, biasanya ia hidup bebas di area tanah basah, dasar perairan tawar, atau laut bebas. Nematelmintes ini memiliki sifat parasitik pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Reproduksinya itu dilakukan secara seksual. Nah, contoh hewan Nematelmintes parasit yaitu ada cacing kremi, ada cacing filariasis, ada cacing gelang, ada cacing trisinella, dan juga ada cacing tambang. Kemudian ada Annelida. Annelida ini juga hewan Triploblastic celomata yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral, bersegmen, dan juga mempunyai otot. Sistem pencernaannya sudah lengkap. Sistem sirkulasi, sistem saraf tangga tali atau sistem saraf terdiri dari ganglia otak di depan tubuh, dekat dengan faring serta saraf menembus segmen tubuh, dan mempunyai sistem ekskresi tetapi tidak mempunyai sistem respirasi. Bersifat hermafrodit. Kemudian ada juga yang bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan juga betina terpisah dengan individu yang tidak sama. Hidupnya itu ada yang di dasar laut, kemudian ada yang hidup di perairan air tawar, dan ada juga di tanah yang lembab. Bahkan ada juga yang parasit. Nah, reproduksinya itu dilakukan secara seksual dan aseksual. Annelida ini dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu ada Polychaeta, Oligochaeta, dan juga Hydrogynia. Kemudian ada moluska. Moluska ini juga hewan termasuk Triploblastic celomata dengan tubuh yang memiliki bentuk simetri bilateral berstruktur lunak. Hidupnya di air tawar, laut lepas maupun di darat. Nah, moluska ini beberapa ada yang bisa dimasak nih seperti kerang. Tubuh moluska tersusun dari kaki, ada juga yang bercangkang, dan sistem pencernaannya itu sudah lengkap dengan sistem sirkulasi terbuka dan juga tertutup. Serta sistem saraf terdiri dari ganglion serta serabut saraf, respirasi dengan menggunakan ingsan, rongga mantel, dan ekskresi menggunakan nefrida. Bereproduksi secara seksual, internal, dan eksternal, atau ada yang bersifat dioeceus, yaitu alat kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda, atau monocerus, yaitu alat kelamin jantan dan betina pada satu individu. Nah, moluska ini dibedakan atas 3 kelas, yakni ada gastropoda, palesipoda, dan juga ada cephalopoda. Kemudian ada arthropoda. Nah, hewan ini merupakan hewan Triploblastic celomata dengan tubuh yang berbentuk simetri bilateral, mempunyai kaki serta tubuh yang berwas, hidup dalam habitat yang bebas, ada juga yang menjadi parasit. Nah, tubuh arthropoda ini tersusun atas kepala yang biasa disebut dengan kapon, kemudian ada toraks atau dada, serta abdomen atau perut. Dia tersusun dari exoskeleton atau rangka luar. Jumlah anggota tubuh beragam. Nah, sistem inderanya itu sudah berkembang dengan baik. Sistem sarafnya atau tangga talinya itu berupa sistem saraf yang terdiri dari ganglia otak depan, dekat dengan faring dan juga tali saraf yang menumbuh segmen tubuh sistem. Sistem pencernaannya pun sudah lengkap, ekskresi melalui tubula Malpighi atau suatu saluran sebagai sistem ekskresi pada arthropoda, atau prosesnya itu dibantu oleh kelenjar ekskresi tertentu. Respirasinya dengan menggunakan insang, trakea atau paru-paru yang berbuku. Nah, sistem sirkulasinya itu merupakan sistem sirkulasi terbuka. Arthropoda ini bersifat dioeceus atau alat kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang tidak sama serta reproduksi seksual secara internal dan mengalami ekdisis atau lepasnya kutikula, sebagian ada yang bermetamorfosis. Dibedakan atas 4 kelas berdasarkan struktur tubuh dan kaki, yaitu ada Arachnoida, kalau kita lihat itu seperti laba-laba, kemudian ada Myriapoda yaitu kaki 1000, ada juga Crustacea seperti kepiting, lobster, dan juga ada Insecta atau serangga. Kemudian ada Echinodermata, hewan Triploblastic celomata dengan tubuh yang memiliki bentuk simetri bilateral dengan permukaan tubuh berduri dan hidup bebas di dasar laut. Durinya tumpul dan juga ada yang runcing. Mempunyai sistem yang namanya adalah ambulakral. Sistem saraf berupa cincin dengan pusat saraf yang bercabang. Sistem pencernaannya sudah lengkap, tetapi tidak memiliki sistem ekskresi.
Echinodermata respirasinya menggunakan iansang, sistem sirkulasi dengan cairan yang ada di rongga tubuh. Echinodermata ini bersifat dioecious serta reproduksi seksual secara eksternal dan juga dapat beregenerasi. Nah, Echinodermata ini dibedakan atas 5 kelas, yakni ada Asteroidea, ada Opiroidea, Echinodea, Holoturoidea, dan juga ada Cyrnoidea. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Isania. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri anatomi invertebrata. Ciri-ciri anatomi invertebrata yang pertama, mereka tidak memiliki paru-paru untuk respirasi. Yang kedua, kebanyakan dari mereka memiliki jaringan dengan organisasi sel tertentu. Yang ketiga, beberapa invertebrata seperti spons yang menetap. Tetapi sebagian besar organisme adalah motil atau bergerak bebas. Yang keempat, invertebrata merupakan suatu organisme multiseluler. Akan tetapi tidak memiliki dinding sel. Yang kelima, ada 2 jaringan dalam kelompok filum invertebrata. Berdasarkan jaringan dalam kelompok filumnya, hewan invertebrata terbagi ke dalam 2 kelompok, meliputi yang pertama, Paratozoa. Paratozoa adalah tubuh hewan invertebrata yang tidak memiliki jaringan. Yang kedua, Eumatozoa. Eumatozoa adalah tubuh yang sudah membentuk simetri radial dan simetri bilateral yang terdiri dari jaringan yang disusun dalam lapisan kuman. Dan yang terakhir, pada kelompok lapisan embrio, hewan invertebrata memiliki 2 kelompok, meliputi yang pertama, hewan diploblastik. Hewan diploblastik adalah hewan yang memiliki 2 lapisan embrio. Dan yang kedua, hewan triploblastik. Hewan triploblastik adalah hewan yang memiliki 3 lapisan embrio. Ciri-ciri yang pertama adalah rongga tubuh. Rongga tubuh terdapat pada jenis hewan triploblastik. Dan benar sekali, hewan-hewan yang mempunyai rongga tubuh ini dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hewan acelomata. Hewan acelomata artinya hewan tersebut tidak mempunyai rongga antara usus dengan tubuh terluar. Salah satu contohnya adalah cacing pipih atau yang biasa dikenal dengan Platyhelminthes. Yang kedua adalah Pseudocelomata. Jika acelomata adalah hewan yang tidak memiliki rongga, Pseudocelomata ini adalah hewan yang mempunyai rongga semu dalam saluran tubuhnya. Rongga tersebut berguna untuk mengisi cairan yang memisahkan antara alat pencernaan dengan dinding terluar tubuh. Contohnya apa? Contohnya adalah rotivera dan nematoda. Jenis hewan yang ketiga adalah celomata. Hewan yang termasuk kategori celomata adalah mereka yang memiliki rongga tubuh. Nah, coba nih, kira-kira perbedaannya apa ya dengan Pseudocelomata? Perbedaannya adalah rongga pada hewan celomata berisi cairan dan mempunyai batas yang berasal dari jaringan mesoderm. Adapun hewan yang tergolong ke dalam celomata adalah yang pertama, moluska. Kedua, Annelida. Ketiga, Arthropoda. Keempat, Echinodermata.
Dan yang terakhir kelima, ada chordata. Nah, tadi sudah disebutkan mengenai ciri-ciri rongga tubuh. Ciri-ciri yang kedua adalah simetri tubuh. Terdapat simetri bilateral dan simetri radial. Pada simetri bilateral, tubuh hanya dapat dibagi menjadi dua bagian sama rata jika dipotong dari satu sisi. Pada simetri radial, tubuh dapat dibagi menjadi dua bagian sama rata jika dipotong dari beberapa sisi. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah memiliki kulit keras untuk melindungi tubuhnya. Keempat, memiliki susunan rangka di luar untuk melindungi tubuh lunak. Kelima, tubuh tidak memiliki tulang belakang. Baik, sekian presentasi dari saya. Nah, kelompok kami akan memberikan video singkat mengenai contoh dari hewan-hewan klasifikasi invertebrata. Nah, saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan hewan vertebrata dan juga invertebrata. Yang pertama adalah hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, ukuran hewan vertebrata ini biasanya lebih besar daripada hewan invertebrata. Cara berjalan, berpindah tempat, maupun bergeraknya itu biasanya dilakukan secara cepat. Hewan vertebrata memiliki susunan sistem saraf yang rumit. Sistem peredaran darahnya cenderung terbuka. Hewan vertebrata terdiri dari lapisan kulit yang berlapis-lapis seperti epidermis dan juga dermis. Nah, contoh hewan vertebrata itu seperti ayam, ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hewan invertebrata. Nah, hewan jenis ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ukuran tubuh hewan invertebrata biasanya lebih kecil daripada hewan vertebrata. Cara berpindah tempat atau berjalan maupun bergeraknya itu cenderung dilakukan secara lambat. Hewan invertebrata memiliki susunan sistem saraf yang sederhana. Sistem peredaran darahnya cenderung tertutup. Nah, hewan invertebrata ini terdiri dari satu lapisan kulit saja. Contoh dari hewan invertebrata itu seperti cacing, ubur-ubur, kerang, bintang laut, lintah, dan lain sebagainya.
Nah, itu tadi hasil diskusi kami mengenai invertebrata. Saya mewakili kelompok 4. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan ucap maupun kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.